Assalamualaikum para pecinta film India. Ada film baru yang seru banget nih. Judulnya Madarasi tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Siva Kartikeyan dan Rukmini Fasan. Tidak lupa Mimin menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan para penonton tercinta seperti Rida Aulia dan Andi Hulk di Binjai, Dedi Saga di Samarinda, Kerinci dan Jajang Gozali di Jambi, Osorio Hesegem di Papua Pegunungan, Erni Wijayanti di Pemalang, Eki di Timor Leste, Ica di Pangkal Pinang, Taufan di Sulawesi Tenggara, Neris Ferdiana di Gresik, Saneo di Dompu, dan lain-lain. Dukungan kalian telah membuat channel ini cepat berkembang, karena tanpa kalian, Mimin hanya butiran debu. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन. Badan Penegakan Kontraterorisme India, NIA, akan melakukan operasi yang sangat penting. Operasi itu dipimpin oleh Premnat yang biasa dipanggil Prem. Menurut Prem, terdapat 6 truk kargo yang sedang membawa senjata ilegal ke Tamil Nadu. Mereka harus bisa menghentikan itu. Jangan sampai budaya senjata merasuki Tamil Nadu yang selama ini dikenal damai. இன்னைக்கு நடக்க போற ஆபரேஷன் டாப் சீக்ரெட். ஓகே சார். Pada malam dini hari, Prem bersama pasukannya berjaga di perbatasan Tamil Nadu dan Andhra Pradesh. Di sanalah beberapa truk kargo mencurigakan ditemukan. Seorang petugas yang menyamar mendekat untuk melihat isi kargo. Petugas itu ditembak mati. Pertempuran sengit pun terjadi antara pasukan NIA melawan kelompok yang membawa senjata ilegal. Prem hanya mengawasi dari balik layar. Perhatiannya tertuju pada seseorang yang ahli bela diri tanpa senjata. Prem kaget setelah mengenali wajah orang itu. Dialah Virat, gangster yang sangat tangguh dan buronan 4 negara. Prem tidak pernah menyangka Virat akan ada di sana. Andaikan Prem tahu, dia akan membawa pasukan dengan kekuatan penuh. Pasukan yang ada saat ini tidak akan mampu mengalahkan Virat. Kemampuan Virat memang luar biasa. Petugas NIA hanya butiran debu di hadapan Virat. Sahabatnya, Chirag juga tidak kalah hebat. Mereka berdua membunuh banyak petugas. Virat dan Chirag memilih kabur membawa truk. Prem berusaha melakukan pengejaran. Salah satu truk berhasil dihentikan. Sayangnya mobil Prem disenggol hingga mengalami kecelakaan. Virat dan Chirag kabur meninggalkan Prem yang terluka parah. Keesokan paginya di Tamil Nadu, ada seorang pemuda yang ingin melompat dari atas gedung. Pemuda bernama Raghuram itu tidak ingin hidup lagi setelah ditinggal kekasihnya. Masyarakat di sana berkerumun untuk merekam dengan HP masing-masing. Adegan bundir sangat menarik didokumentasikan. Raghu dibiarkan melompat. Untung saja baju Raghu sempat nyangkut sehingga nyawanya tidak melayang. Raghu hanya terluka. Masyarakat mengangkat tubuh Raghu ke ambulans yang kebetulan lewat. Ambulans itu sedang membawa petugas NIA, Prem yang terluka parah. Setelah sampai rumah sakit, Raghu memohon agar tidak diselamatkan. Raghu sudah bosan hidup. Ocehan Raghu berbanding terbalik dengan Prem yang sangat ingin tetap hidup. Setelah kondisi agak membaik, Prem mendapat telepon dari anak buahnya, Naven, yang sejak lama menyusup dalam kelompok Virat. Prem diberitahu tentang kontainer-kontainer yang membawa senjata disembunyikan di sebuah pabrik gas milik seorang anggota parlemen.
Untuk menyerbu pabrik milik politisi berpengaruh, Prem butuh keputusan pengadilan yang bisa memakan waktu seminggu. Prem harus menemukan cara lain agar bisa secepatnya menghentikan distribusi senjata. Prem sedang pusing memikirkan situasi. Ragu yang juga sudah baikan justru datang mengganggu. Ragu terus nyerocos tidak ingin hidup lagi karena kegagalan cinta. Pak, kekasih saya meninggalkan saya secara tiba-tiba, makanya saya ingin mati. Ayo Pak, dorong saya ke bawah biar mati, ujar Ragu. Prem tidak berselera menanggapi kegilaan Ragu. Prem bertemu anak buahnya, Harsha, yang baru kembali dari pabrik gas tempat senjata disembunyikan. Pabrik itu sangat sulit diakses. Harsha berhasil masuk dengan ID card palsu, tapi tidak bisa keluar karena harus menggunakan ID card berbeda. Harsha terpaksa keluar dari saluran pembuangan. Menurut Harsha, satu-satunya cara menghentikan distribusi senjata adalah dengan meledakkan pabrik. Misi bundir harus dilakukan. Pak, saya siap melakukan misi itu, ucap Harsha. Prem jadi dilema. Dia sudah kehilangan 14 pasukan. Tidak mungkin anak buahnya dikirim untuk mengorbankan nyawa. Atasan Prem juga sangat marah karena operasi yang dilakukan telah menelan belasan korban. Nyawa manusia sangat berharga. Prem justru melihat Ragu sedang melompat dari gedung untuk bundir. Tapi dia nyangkut di tali sehingga nyawanya kembali selamat. Sir, please, sir, the wire konjam loose panni vidunga. Tukuran, sir. Sir. Sound unda. Keesokan paginya, Ragu pamit kepada Prem karena sudah bisa keluar rumah sakit. Ragu akan bundir di luar saja agar lebih mudah. Prem pun menanyakan kapan Ragu akan bundir lagi. Saya berencana meninggal nanti sore, Pak, jawab Ragu santai. Prem menyarankan Ragu untuk menunda kematiannya beberapa hari lagi. Prem butuh Ragu melakukan sesuatu. Ragu merasa itu terlalu lama. Tapi karena Prem memastikan Ragu tidak akan gagal lagi untuk meninggal, Ragu bersedia membantu. Putra Prem, Sandep yang juga petugas Nia menyarankan agar ayahnya tidak menggunakan orang asing untuk misi bundir. Sandep dan petugas yang lain siap melakukan misi itu. Tapi Prem tidak ingin lagi ada petugas yang meninggal. Lebih baik menggunakan Ragu agar kematian pemuda itu juga tidak sia-sia. Prem menugaskan anak buahnya untuk mengumpulkan informasi tentang Ragu. Setelah diselidiki, diketahui Ragu merupakan salah seorang pasien gangguan mental. ரகுன்னு யாராவது உங்களுக்கு தெரியுமா? குழந்தை மென்டல் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்காரு இப்போ மச் பெட்டர். Cerita Ragu dimulai 6 bulan lalu. Semuanya karena seorang gadis cantik bernama Malati yang seorang penyanyi. Setelah bernyanyi, Malati melihat ada pria tua sedang dirampok. Pria itu sampai terluka. Malati yang mencoba membantu tidak berdaya. Orang-orang yang ada di sana juga dialihkan perhatiannya oleh para perampok dengan melemparkan uang. Semua orang lebih peduli uang daripada nyawa sesama. Kebetulan Ragu Ram juga ada di sana. Pria yang terluka itu dikenali sebagai ayahnya. Ragu bergerak cepat menghantam para perampok. Malati ikut membantu melempar penjahat dengan botol, tapi botol itu justru mengenai mulut Ragu. Untungnya Ragu sangat hebat dalam bertarung. Lawan-lawannya bisa ditaklukkan dengan mudah. Ragu marah kepada warga yang ikut mengambil uang ayahnya. Ragu tidak segan-segan melukai mereka. Malati sampai kaget dan ketakutan melihat amarah Ragu. Sampai-sampai Ragu juga melukai teman Malati. Ragu meminta maaf atas kekeliruannya. Dia kemudian pergi mengantar ayahnya ke rumah sakit terdekat. Malati hanya bisa melongo dengan karakter Ragu. Rupanya Malati juga seorang mahasiswi kedokteran gigi yang sedang praktik. Salah satu pasien di rumah sakit kampus adalah Ragu yang datang karena giginya terluka akibat lemparan botol. Malati mendapat tugas menangani Ragu. Meski berat hati, Malati terpaksa melakukannya demi nilai semester. Ragu diminta untuk tidak makan sesuatu yang panas atau dingin agar giginya cepat sembuh. Ragu hanya diam mengiyakan. Tapi saat di kantin, Ragu justru memesan makanan dan minuman panas. Malati yang melihat itu langsung menghampiri Ragu. Malati meminta kerjasama Ragu agar cepat sembuh. Dengan begitu, Malati bisa mendapat nilai tinggi. Syukurnya Ragu cukup patuh dan mau mendengarkan.
Setelah Ragu dinyatakan sembuh, mereka tetap berhubungan. Di tengah kesibukan Ragu sebagai karyawan sebuah perusahaan, Ragu tetap meluangkan waktu bersama Malati. Mereka jadi semakin dekat. Suatu hari, Ragu menjemput Malati ke rumah sakit kampus. Saat itu, ada banyak korban bus kecelakaan yang dibawa ke rumah sakit. Ragu terkejut melihat para korban itu seperti anggota keluarganya. Ragu panik dan ikut membantu. Ragu lebih syok lagi melihat ibunya terluka parah, sampai-sampai Malati tidak dipedulikan. Perilaku Ragu membuat Malati heran. Ragu tidak mengenal lelah mengangkat para korban yang dipanggil bibi, keponakan, dan lain-lain. Anehnya lagi, Ragu melihat seorang korban seperti kakeknya. Malati benar-benar dibuat bingung. Malati pergi menemui ayah Ragu untuk menanyakan keanehan itu. Dan betapa terkejutnya Malati. Ternyata pria yang dianggap sebagai ayah Ragu tidak mengenal Ragu. Saya bingung dengan dia. Biaya rumah sakit juga dia yang bayar. Tapi saya tidak mengenalnya, ungkap pria itu. Malati teringat pernah diperkenalkan oleh Ragu kepada seorang dokter yang bekerja di rumah sakit jiwa. Malati menemui dokter yang bernama Kanan itu. Dokter Kanan mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata Ragu adalah pasiennya sejak 16 tahun terakhir. Ragu diizinkan bersosialisasi baru 2 tahun lalu karena kondisi mentalnya sudah lebih baik. Mental Ragu mulai terganggu saat dia berumur 14 tahun. Waktu itu, Ragu bersama semua anggota keluarganya pergi liburan. Ragu terlambat naik bus karena sedang buang air kecil. Keluarga Ragu sudah ada di dalam bus. Tanpa diduga, angin kencang membuat kabel listrik konslet dan jatuh ke bus. Ragu yang melihat itu jadi panik, apalagi keluarganya berteriak meminta pertolongan. Ragu dilarang mendekat demi keselamatannya. Ragu tidak berdaya. Dia melihat bus meledak dan terbakar. Kedua orang tua Ragu dan belasan anggota keluarganya meninggal dunia. Jiwa Ragu terguncang hebat. Sejak insiden itu, mental Ragu terganggu. Setiap kali melihat ada orang yang kesulitan atau terluka, Ragu mengalami delusi. Ragu melihat mereka seperti anggota keluarganya. Ragu akan melakukan apapun untuk membantu mereka, termasuk melakukan kekerasan seperti binatang buas. Itulah yang membuat Ragu dirawat di rumah sakit jiwa. Malati cukup terkejut dengan semua fakta yang didengarnya. Dia tidak pernah menduga Ragu seorang pasien delusi. Tapi itulah kenyataannya. Ragu sendiri bisa bekerja seperti orang normal. Tiba-tiba gempa cukup besar dan lama terjadi. Ragu dan seisi kantor keluar gedung mengamankan diri. Semua orang panik menghubungi keluarga masing-masing. Hanya Ragu seorang diri yang bengong karena tidak memiliki siapapun. Ragu pura-pura menelpon ibunya. Dia bicara sendiri agar seperti orang lain. Orang-orang berhenti menelpon karena gangguan jaringan. Ragu terus saja bicara seorang diri. Akibatnya Ragu jadi bahan tertawaan. அப்புறமா கூப்பிடுவா ரகு விடுறா அவன் பயந்துட்டாங்களாண்டா அங்கெல்லாம் அவ்வளோ உன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கட்டுங்க Ragu marah karena diolok-olok. Dia mengakui hanya akting. Andaikan ibunya masih ada, ibunya pasti akan menelpon menanyakan kabar. Malati muncul mengkhawatirkan Ragu dengan nafas terengah-engah. Melihat itu, Ragu dan semua orang jadi terdiam. Ragu begitu terharu dengan kepedulian Malati. Baru kali ini dia merasakan memiliki seseorang. Bukan itu saja, Malati ingin mengungkapkan perasaan cintanya. Ragu langsung memotong pembicaraan. Ragu memberitahu dirinya seorang yatim piatu dan pasien sindrom delusi. Malati mengaku sudah mengetahui itu. Cinta Malati justru semakin kuat setelah mengetahui tentang Ragu. Cinta yang dimiliki Malati benar-benar membuat Ragu mabuk kepaya. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu, ucap Malati. Sejak hari itu, Ragu dan Malati menjadi sepasang kekasih. Mereka menjalani status pacaran dengan bahagia. Hidup Ragu terasa sudah utuh. Kekosongan hatinya yang hidup sebatang kara terisi oleh sosok Malati.
Suatu hari, Malati dan adik perempuannya melihat video seorang gadis yang disiram air keras di stasiun kereta api. Masyarakat yang ada di lokasi hanya jadi penonton. Malati kesal dengan perilaku masyarakat yang tidak peduli terhadap sesama. Tapi dalam video viral itu, ada seseorang yang sangat mirip dengan Ragu. Malati meyakini orang itu bukan Ragu. Kasihnya itu tidak akan mungkin tinggal diam jika melihat orang lain kesulitan. Malati menceritakan video tentang gadis yang disiram air keras kepada Ragu. Malati merasa sangat ngeri melihatnya. Ragu spontan saja mengaku melihat secara langsung kejadian itu. Pengakuan Ragu membuat Malati heran. Ragu seolah seperti orang lain. Malati menanyakan kepada dokter Kanan tentang perubahan karakter Ragu. Dokter menyebut Ragu telah menjadi orang normal. Hadirnya Malati dalam hidup Ragu telah berhasil menghapus trauma masa lalu. Malati tidak tahu harus bahagia atau sedih mendengar kesembuhan Ragu. Hanya saja Malati tidak ingin Ragu seperti orang lain yang hanya memikirkan diri sendiri. Malati ingin Ragu kembali seperti dulu yang selalu membantu orang lain. Oleh karena itu, Malati memutuskan untuk pergi jauh dari hidup Ragu. Keputusan Malati membuat Ragu kebingungan. Ragu tidak bisa lagi menelpon dan bertemu Malati. Malam harinya barulah Malati mengirim pesan suara. Ragu, saya meninggalkanmu agar kamu kembali menjadi Ragu yang saya cintai. Tolong jangan cari saya. Selamat tinggal, ucap Malati dalam pesannya. Bye. Kembali ke masa saat ini. Ragu sedang bersama tim Nia untuk mempersiapkan misi. Hal yang tidak mereka ketahui, kelompok penyelundup senjata mulai bergerak. Anak buah Virat membagikan senjata secara gratis kepada orang-orang yang bertikai. Dengan senjata itu, mereka bisa melawan. Tujuannya, permintaan senjata akan semakin meningkat. Tindakan Virat membawa dampak buruk. Seorang siswa SMA bernama Haris memiliki senjata pistol dan membuat kekacauan di sekolah. Haris menyandera teman kelasnya. Prem datang ke lokasi untuk menangani situasi. Rupanya, Haris sering dibully oleh teman-temannya sehingga ingin balas dendam. Prem menangani situasi itu dengan hati-hati. Ragu justru mendekat, ingin menyelamatkan para sandera. Arahan dari Prem tidak dihiraukan. Ragu tidak takut mati. Memang itulah yang dia cari. Ragu masuk kelas dan berbicara dengan Haris. Kedatangan Ragu membuat Haris panik. Haris melepaskan 2 tembakan hingga membuat Ragu ambruk. Sudah? Ragu sekarat, pasukan komando bergerak cepat melumpuhkan Haris. Situasi jadi terkendali, sedangkan Ragu dilarikan ke rumah sakit. Setelah terbangun, Ragu bahagia mengira usahanya untuk meninggal telah sukses. Ragu jadi kesal saat menyadari dirinya masih berada di alam dunia. Perjuangan Ragu untuk meninggal gagal lagi. Prem ingin Ragu meninggal bundir di pabrik gas sesuai rencana. Tiba-tiba, Prem mendapat telepon dari 2 orang anak buahnya yang menjadi penyusup dalam geng Virat. Naven yang menggunakan kode PC1 melaporkan bahwa Virat akan mendistribusikan penjualan senjata pada hari Jumat. Itu artinya operasi harus segera dilakukan. Prem mengumpulkan timnya. Rencana mereka sederhana. Ragu akan memasuki pabrik dengan menyamar sebagai pekerja, lalu menciptakan kebakaran besar untuk menghancurkan pabrik. Prem secara detail menjelaskan misi kepada Ragu. Hal yang mengejutkan, Virat juga memiliki informan yang disusup ke Nia. Dialah Sudarsan yang melaporkan kepada Virat tentang bocornya jadwal distribusi senjata. Sudarsan mengungkap adanya penyusup dalam kelompok Virat. Chirag dan Virat mengumpulkan anak buahnya yang ada di pabrik. Semua orang akan dibunuh jika tidak ada yang mengaku sebagai petugas Nia. Situasi itu membuat Naven mengakui identitasnya. Naven pun ditembak mati. Virat tidak mengetahui masih ada satu lagi petugas Nia yang menyamar. Rencana Virat diubah. Mereka akan mendistribusikan senjata besok malam. Perubahan itu dilaporkan oleh petugas yang masih hidup PC2 kepada Prem. PC2 juga melaporkan adanya pengkhianat dalam Nia yang menyebabkan PC1 terbunuh. Prem harus bergerak cepat memulai operasi. Semua HP timnya disita agar informasi gerakan mereka tidak bocor. Masalah pengkhianat akan dicari setelah operasi selesai. Go ahead. Ragu berangkat ke pabrik. Dia masuk menggunakan ID card palsu. Ragu membaur dengan pekerja lainnya untuk menghindari kecurigaan. Setelah pukul 6 sore, para pekerja pulang. Keamanan pabrik berkurang.
Lampu-lampu juga mulai dimatikan. Virat tetap standby di pabrik, sedangkan Chirag mengurus persiapan di tempat lain. Petugas keamanan pabrik menemukan keanehan. Jumlah pekerja yang keluar hanya 775 orang. Padahal jumlah pekerja yang masuk 776 orang. Virat yang mengetahui itu tidak tinggal diam. Dia meminta anak buahnya mencari pekerja yang bersembunyi di pabrik. Raghu terus bersembunyi menunggu jam 8 untuk membakar pabrik sesuai rencana. Pada waktu yang bersamaan, tanpa diduga, Malati mendatangi kantor Nia untuk bertemu Prem. Malati menonton berita tentang usaha Raghu menyelamatkan siswa di sekolah. Informasi yang didapatkan dari pihak rumah sakit, Raghu dibawa oleh petugas Nia. Itulah alasan Malati datang untuk membawa Raghu pergi. Prem bingung harus berbuat apa. Dia tidak menyangka Malati akan kembali untuk Raghu. Kendala lainnya, Virat menugaskan sebagian anak buahnya untuk memindahkan truk senjata ke tempat lain agar aman. Sementara Raghu sudah ditemukan oleh anak buah Virat. Pertarungan tidak terhindarkan. Untungnya Raghu pandai berkelahi sehingga tidak mudah ditangkap. Virat datang menendang Raghu. Pertarungan mereka membuat gas bocor dan mengenai Virat hingga membuatnya pingsan. Raghu mengambil HP dan pistol Virat. Prem ditelepon untuk melaporkan situasi terkini. Prem terkejut mengetahui Virat sedang pingsan di hadapan Raghu. Saat itu juga Raghu diperintahkan membunuh Virat yang merupakan dalang utama penyelundupan senjata. Raghu mengaku tidak bisa melakukan pembunuhan. Truk senjata juga sudah dipindah dari pabrik. Prem tetap meminta agar Virat dibunuh demi keselamatan ribuan orang. Raghu jadi bingung. Chirag juga menelpon ke nomor Virat. Chirag marah besar mengetahui HP Virat dipegang orang lain. Raghu diminta tidak menyakiti Virat. Situasi itu membuat Raghu dilema. Prem dan Chirag terus-terusan menelpon. Raghu membuatnya jadi panggilan konferensi sehingga mereka bertiga tetap tersambung. Prem memaksa Raghu membunuh Virat mumpung ada kesempatan. Raghu harus membatalkan rencana bundir karena Malati telah datang mencarinya. Prem memberikan HP kepada Malati agar Raghu percaya betapa bahagianya Raghu mendengar suara sang kekasih hati. Malati meminta Raghu segera kembali dalam kondisi selamat. Raghu sangat bersemangat untuk melanjutkan hidup. Chirag masih saja meminta Raghu tidak membunuh Virat. Jika Virat terluka, Chirag bersumpah akan membunuh Raghu dan gadis yang bernama Malati. Amarah Raghu membuncah mendengar Malati akan dibunuh. Tanpa pikir apapun lagi, Raghu berkali-kali menembak Virat. Chirag, silahkan sentuh Malati jika Anda bisa, tantang Raghu. Virat sekarat di ujung maut. Melihat Virat terluka, delusi Raghu kambuh. Virat yang dianggap sepupunya digendong keluar pabrik. Anak buah Prem yang menunggu di luar membawa mereka ke kantor rahasia Nia. Keesokan paginya, Raghu sudah tidak sabar untuk bertemu Malati. Raghu merasa tegang dan salting. Dia meminjam ruangan khusus untuk mengobati rindu. Pada saat Malati datang, bukan pelukan yang didapat, melainkan tamparan berkali-kali. Malati gregetan karena Raghu ingin bundir. Setelah meluapkan segala kekesalan, mereka bisa bicara dengan tenang. Malati sudah membawakan obat Raghu agar tidak mudah mengalami delusi. Begitulah perhatian dan cinta tulus Malati. Saat kamu tidak ada, rasanya saya ingin mati saja. Sekarang kamu di sini, hidup saya sudah kembali, ucap Raghu. Sementara Virat masih tidak sadarkan diri. Petugas Nia pengkhianat Sudarsan menjaga Virat. Untungnya HP Sudarsan sudah disita sehingga tidak bisa memberitahu Chirag tentang Virat yang masih hidup. Keberhasilan Nia menangkap Virat hidup-hidup merupakan prestasi besar. Prem dipuji oleh atasannya. Hanya saja kini nyawa Raghu dan Malati dalam bahaya. Chirag yang mengira Virat sudah meninggal pasti akan balas dendam. Demi keselamatan Raghu dan Malati, mereka dipindah ke kantor pusat Nia yang keamanannya lebih terjamin. Kedatangan Raghu dan Malati ke kantor Nia dilihat oleh anak buah Chirag yang dipasang di sana. Chirag tidak tinggal diam mengetahui itu. Chirag langsung bersiap untuk balas dendam kepada Raghu dan Malati yang ada di kantor Nia.
Malati sendiri sedang panik karena obat Ragu ketinggalan di kantor rahasianya. Ragu menenangkan Malati, dia akan pergi mengambil obat itu. Prem yang masih ada di kantor rahasia menerima telepon dari anak buahnya tentang rencana serangan Chirag ke kantor pusat Nia. Pasukan di sana dihubungi untuk siaga. Prem juga mengajak anak buahnya pergi untuk menghadapi Chirag. Kelompok Chirag bergerak lebih cepat. Kantor Nia dibombardir. Malati jadi panik karena Ragu sudah pergi mengambil obatnya. Pasukan Nia yang ada di sana kewalahan menghadapi kelompok Chirag. Ragu yang ada di kantor rahasia Nia bingung melihat suasana sepi. Setelah mengetahui semua orang pergi karena ada serangan ke kantor pusat Nia, Ragu sangat mengkhawatirkan keselamatan Malati. Tapi tidak mungkin dia kembali, lokasi Malati cukup jauh. Masalahnya keberadaan Malati sudah ditemukan oleh Chirag. Pada saat Chirag akan menembak Malati, panggilan telepon masuk dari nomor HP Virat. Tentu saja itu Ragu. "Tolong jangan bunuh Malati, jangan sakiti dia. Virat masih hidup," ungkap Ragu. Untuk meyakinkan Chirag, Ragu memvideokan kondisi Virat. Ragu akan membunuh Virat jika Malati disakiti. Chirag sangat bahagia mendengar Virat masih hidup. Chirag berjanji tidak akan membunuh Malati. Chirag hanya menangkap Malati. Putra Prem, Sandep, dan pasukannya sampai terlebih dahulu menghadapi kelompok Chirag. Naas bagi Sandep, Chirag berhasil menusuknya. Lalu Sandep dibredel dengan senjata hingga tak bernyawa. Prem terlambat sampai. Dia menemukan putranya sudah menjadi mayat, sedangkan kelompok Chirag pergi membawa Malati. Ragu yang baru sampai melihat Malati dibawa. Ragu melompat untuk menyelamatkan Malati tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Sayangnya Ragu gagal menghentikan kendaraan yang melaju kencang. Ragu sangat frustasi. Dia tidak bisa mengandalkan Nia yang lamban bekerja. Untuk mengetahui keberadaan Malati, Ragu melacak petugas Nia yang menjadi pengkhianat. Cukup mudah bagi Ragu mengidentifikasi pengkhianat itu. Bahasa tubuh Sudarsan tidak bisa berbohong. Keyakinan Ragu 100% tepat. Sudarsan ditemukan sedang berada di ruangan Virat. Melalui Sudarsan, Ragu mengetahui lokasi Malati disembunyikan. Ragu berteriak memanggil Malati. Kedatangan Ragu disambut senjata oleh Chirag dan anak buahnya. Ragu menghadapi para penjahat itu seorang diri dengan penuh keberanian. Malati! Chirag bhai, Ragu आ गया! Malati! Ragu! Hampir saja Ragu akan tertembak. Untungnya dia diselamatkan oleh petugas Nia yang selama ini menyamar. Prem dan pasukannya juga sudah sampai di lokasi, sedangkan Ragu sibuk bertarung melawan Chirag. Ragu berhasil membredel Chirag dengan senjata. Orang yang ingin membunuh Malati itu dibunuh duluan oleh Ragu. Ragu tidak bisa menemukan Malati karena sudah dibawa pergi. Ragu kembali dibuat frustasi. Masalah yang lebih besar muncul. Virat telah sadarkan diri. Para petugas Nia di kantor rahasia dibunuh. Virat benar-benar kuat, tangguh, dan tidak terkalahkan.
Prem dan pasukannya selalu terlambat sampai. Kantor rahasia Nia ditemukan sudah diobrak-abrik oleh Virat. Semua petugas terbunuh. Prem dimarahi oleh atasannya karena dianggap gagal. Tugas Prem diambil alih oleh Manish Chopra. Raghu juga ditahan agar tidak mengganggu pekerjaan Nia. Sementara Virat bertemu dengan anak buahnya yang membawa Malati. Virat sangat marah mengetahui sahabatnya Chirag telah dibunuh oleh Raghu. Balas dendam pertama Virat dilakukan kepada petugas Nia yang selama ini menjadi penyusup. Virat sudah mengetahui identitas penyusup. Virat menembak petugas itu di hadapan Malati. Ternyata Virat maupun Chirag hanya kaki tangan dari sindikat yang jauh lebih besar. Para anggota sindikat itu merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh besar di India. Rencana mereka, senjata harus segera didistribusikan melalui pelabuhan. Polisi dipastikan tidak akan datang ke pelabuhan. Petugas Nia yang menggantikan Prem, Manish Chopra juga anak buah mereka. Untuk balas dendam atas kematian Chirag, para sindikat menjanjikan Virat akan dibawakan kepala Raghu. Benar saja, Manish Chopra memberikan akses kepada para pembunuh bayaran untuk menghabisi Raghu di ruang tahanan. Tapi tunggu dulu, Raghu yang frustasi kehilangan Malati mengalami delusi parah. Raghu seperti binatang jalang yang dari kumpulannya terbuang. Raghu yang ingin dibunuh justru membunuh balik. Semua penyerang dihabisi tanpa ampun. Tidak berhenti sampai di situ, Raghu pergi membunuh anggota sindikat yang memberi perintah. Raghu kemudian datang ke pelabuhan menggunakan mobil sindikat sehingga diizinkan masuk. Setelah sampai pelabuhan, Raghu melihat Malati ada di sana. Raghu menyerang anak buah Virat. Keberanian dan kekuatan Raghu patut diacungi jempol. Malati. Raghu meminta kepada Virat agar Malati tidak disakiti. Raghu bersedia dibunuh asal Malati dibebaskan. Virat, saya bunuh Chirag karena dia ingin membunuh Malati. Tolong jangan lakukan kesalahan yang sama, ujar Raghu. Anak buah Virat justru ingin membunuh Malati. Saat itu juga Raghu bergerak cepat mematahkan tulang belulang orang itu. Raghu tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Malati. Virat turun tangan langsung untuk menyakiti Malati. Duel pun tidak terhindarkan lagi. Raghu dan Virat sama-sama hebat. Pertarungan 1 lawan 1 itu benar-benar seru untuk ditonton. Raghu kalah kuat sehingga bisa dipukul hingga pingsan. Virat langsung menyalakan bensin untuk membakar Malati. Sekuat tenaga, Malati berteriak meminta pertolongan. Teriakan Malati membuat Raghu terbangun sadarkan diri. Kali ini, Raghu jauh lebih tangguh demi menyelamatkan Malati. Raghu pun berhasil mengeluarkan Malati dari api. Raghu kemudian menyerang Virat. Raghu sudah tidak memiliki rasa sakit lagi meski dipukul. Virat dihajar dan disiksa. Prem bersama anak buahnya datang membantu. Virat sendiri sedang dihajar habis-habisan oleh Raghu. Amarah Raghu terhadap Virat tidak terbendung. Berani-beraninya Malati disakiti hanya karena truk senjata. Raghu menggunakan alat berat untuk membuang semua truk ke laut.
Virat jadi kalap melihat tindakan Ragu. Virat mengamuk memberedel Malati dengan senjata. Ragu terlambat menyadari nasib kekasihnya itu. Setelah melihat tubuh Malati terkapar, Ragu membunuh Virat. Ragu memastikan orang jahat itu benar-benar mati. Ragu berlari menghampiri Malati, tapi sungguh sayang sejuta sayang. Tubuh Malati sudah tidak bergerak. Luka tembak di perut membuat Malati tidak sanggup bertahan. Ragu menangis melihat kenyataan itu, padahal Ragu sudah melakukan semua yang diminta Malati. Nyatanya Malati tetap saja pergi meninggalkannya. Ragu merasa dunia sudah gelap. Hanya Malati yang bisa menerima Ragu dan menganggap penyakitnya sebagai anugerah. Ragu benar-benar tidak akan bisa hidup tanpa Malati. Ragu tidak mau hidup sebagai yatim piatu lagi. Tangisan Ragu terhenti karena jemari tangan Malati bergerak. Ternyata Malati belum meninggal. Ragu mengangkat tubuh Malati ke ambulans yang sudah disiapkan petugas senior. Beberapa waktu kemudian, Malati terlihat sudah sehat sentosa. Dia bisa bernyanyi seperti dulu. Ragu juga ikut menjadi gitaris. Tiba-tiba ada seorang pengendara motor yang ditabrak mobil. Spontan saja Ragu berlari membantu. Hal itu membuat Malati bahagia. Sifat itulah yang disukai Malati dari kekasihnya. Film pun selesai di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Wassalam semuanya.